Pengertian hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Disebut juga sunnah Rasul. 3. Menjadi pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. 4. Meliputi perkataan, qaul, perbuatan, fiil, dan ketetapan takrir. Kedudukan hadis dalam Islam. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum utama Islam. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin memahami Al-Quran secara sempurna tanpa hadis. Hadis menjelaskan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Quran. Dalil Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segalanya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya dan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. 1. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 179 dan Quran surah An-Nisa ayat 136 dan Quran surat Ali Imran ayat ke-32, Quran surat An-Nisa ayat ke-59 dan Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas PPT kelompok 4 Kurdis kelas 10-6. Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin dalam keadaan sebagaimana kamu sekarang ini, tetapi Allah tidak akan mengujinya sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia hendaki di antara rasul-rasulnya. Oleh karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, kamu akan mendapat pahala yang sangat besar. Quran surat Al-Imran ayat 179. Nomor 2, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Terakhir, katakan Nabi Muhammad, Fatihah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran surat Al-Imran ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Basila. Saya akan melanjutkan presentasi dalil Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Terus ada juga dari Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Kemudian ada dalil al-hadis. Aku tinggalkan dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan tersesat, kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik.
Terus ada juga wajib bagi sekalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur ar-rasyidin atau khalifah yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Saya akan lanjut menjelaskan tentang kesepakatan ulama. Seluruh ulama sepakat bahwa hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis wajib diterima, diikuti, dan diamalkan oleh umat Islam. Kesepakatan ini sudah ada sejak zaman sahabat hingga sekarang. Para sahabat selalu menjadikan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa hadis memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu ada 3. 1. Bayan at-takrir, yang kedua bayan at-tafsir, dan yang ketiga bayan at-tashri'. Yang pertama, bayan at-takrir. Hadis berfungsi memperkuat dan menegaskan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya, perintah puasa dan wudhu ditegaskan kembali dalam hadis. Saya akan melanjutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang kedua ada bayan at-tafsir. Hadis ini berfungsi untuk menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum, memberikan rincian, batasan, atau mengkhususkan. Contohnya adalah tata cara sholat dijelaskan melalui sabda Nabi, "Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat." Yang ketiga ada bayan at-tashri'. Hadis ini berfungsi untuk menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Contohnya adalah larangan menggabungkan dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan dan ketentuan zakat fitrah. Kesimpulannya adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup umat Islam. Hadis berfungsi sebagai penguat, penjelas, dan penetap hukum Islam. Tidak bisa memahami Islam secara sempurna tanpa hadis. Taat kepada Rasul berarti taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala.